Selamat datang di perkuliahan Manajemen Information System. Masih di dalam section yang kedua, yaitu Gaining Competitive Advantage Through Information Systems, dengan modul yang keempat, yaitu mengenai Business Models in the Digital World. Di dalam section ini diharapkan bahwa mahasiswa dapat memahami komponen dari business model yang sangat diperlukan bagi organisasi. Oke. Seperti yang kita lihat pada layar, bahwa bisnis model ini merefleksikan beberapa hal, yaitu apa yang akan dilakukan oleh perusahaan itu, lalu kemudian seberapa unik dari apa yang telah dilakukan oleh perusahaan, lalu bagaimana cara perusahaan itu mendapatkan revenue gitu ya, mendapatkan income, lalu kemudian apa saja key resource dan kegiatan yang dibutuhkan, lalu kemudian kira-kira cost apa saja yang diperlukan. Komponen-komponen dari bisnis model ini ada berbagai macam. Kita bisa melihat pada layar, yaitu ada customer segments, kemudian ada value proposition, ada channels, ada customer relationships, ada revenue stream, ada key resources, ada key activities, key partners, dan yang terakhir adalah cost structure. Semuanya ini biasanya dibuat dalam bentuk business model canvas, seperti yang akan kita lihat pada slide ini. Misalnya bisnis model canvas untuk item customer segments itu biasa diisi pada kolom yang paling kanan. Jadi apa yang harus diisi pada customer segment di situ adalah siapa sih target customer dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi itu, siapa yang akan menjadi customer kita, kemudian dan siapakah customer yang paling important istilahnya. Nah, itu akan masuk ke dalam kolom customer segments. Bisa dilihat dari income, lifestyle, lalu kemudian umur, mungkin gender, ada gender tertentu segmen kita, atau mungkin family size juga bisa. Untuk komponen bisnis model berikutnya adalah value proposition. Value proposition ini apa? Ini sebetulnya adalah apa sih yang kita tawarkan dari segi uniqueness-nya gitu ke dalam customer. Kenapa sih customer harus memilih produk kita dibandingkan dengan kompetitor gitu. Kemudian permasalahan apa sih yang bisa kita solving dari produk atau service yang ditawarkan. Lalu kemudian balik lagi, kenapa sih customer harus memilih kita dibandingkan dengan kompetitor kita yang misalnya let's say kita bukan memonopoli atau produk atau jasa tertentu. Komponen bisnis model yang berikutnya adalah channels. Channels ini adalah bagaimana cara kita untuk meraih customer, untuk bisa berhubungan dengan customer gitu. Jadi misalnya apakah kita menggunakan physical store, apakah kita berjualan dengan menggunakan website, atau kita menggunakan marketplace, atau kita menggunakan sosial media. Nah, itu ditentukan di dalam channel. Jadi kayak bagaimana sih cara convenience mana yang customer itu bisa keep in touch dengan perusahaan. Lalu kemudian nextnya adalah customer relationship. Customer relationship ini bisa, atau CRM ini sebetulnya adalah jenis relationship apa sih yang ingin kita bangun dengan customer. Kita memiliki fitur-fitur atau penawaran apa yang setidaknya bisa mempererat hubungan organisasi dengan customernya, dan bagaimana cara kita untuk terus memaintain dari hubungan ini. Lalu yang berikutnya, komponen berikutnya masih di business model, yaitu adalah revenue stream. Jadi revenue stream ini adalah lebih ke arah bagaimana sih perusahaan itu menghasilkan income gitu, atau revenue-nya gitu. Misalnya perusahaan menghasilkan income melalui penjualan atau penjualan biasa gitu ya, traditional transaction, atau bisa juga misalnya melalui transaction fee. Itu yang biasa dilakukan oleh marketplace, atau misalnya melalui subscription, atau misalnya kalau software itu misalnya melalui licensing. Nah, itu adalah revenue stream-nya. Kemudian yang berikutnya adalah key resources. Key resources ini adalah the most important assets-nya dari organisasi yang dibutuhkan supaya bisnis model ini bisa berjalan dengan baik.
Jadi kira-kira apa sih key resources-nya yang bisa membantu value proposition, bisa membantu channel, bisa membantu customer relationship, serta revenue stream-nya juga. Kemudian key activities. Nah, ini adalah the most important activities yang diperlukan agar bisnis model ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kira-kira key activities apa yang diperlukan supaya value proposition juga bisa tercapai, channel, customer relationship, serta revenue-nya. Lalu next kita ada key partners. Jadi key partners ini adalah kira-kira perusahaan kita tuh akan berpartners dengan siapa ya dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya mungkin kita ada partner logistik yang akan digandeng, atau mungkin ada supplier yang ingin digandeng. Nah, itu masuk ke dalam key partnersnya. Lalu yang terakhir adalah cost structure. Jadi cost structure adalah berbagai macam cost yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya let's say mungkin kita perlu infrastrukturnya, mungkin kita perlu employee-nya. Nah, itu semua masuk ke dalam cost structure. Nah, berikut ini adalah revenue model in the digital world. Ini seperti yang sudah sempat saya singgung tadi sebelumnya terkait dengan revenue stream-nya. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh perusahaan. Misalnya mereka bisa menggunakan model affiliate marketing. Jadi jika di affiliate marketing ini, maka pihak bisnis dia akan bekerja sama misalnya dengan user gitu ya. Kemudian misalnya let's say user itu memiliki blog atau memiliki sosial media yang di mana followernya cukup banyak, maka bisa masuk ke dalam program affiliate marketing misalnya dengan mengembedded dengan logo dari perusahaan tertentu. Lalu kemudian jika ada user atau jika ada pengunjung yang kemudian mengklik logo tersebut lalu melakukan pembelian, maka bisa mendapatkan insentif. Nah, itu biasanya cara kerja affiliate marketing seperti itu. Contohnya yang dilakukan oleh Amazon, dan kita juga ada misalnya dilakukan oleh Lazada. Kemudian yang berikutnya adalah subscription. Jadi subscription ini biasanya dilakukan oleh aplikasi online yang dimana usernya tuh bisa membayar secara per bulan, monthly, ataupun secara per tahun untuk bisa menggunakan produk dan servisnya. Misal contohnya Netflix gitu. Dan juga bisa juga dari game-game online, mereka biasa menggunakan subscription juga ada. Lalu licensing ini biasanya paling familiar kalau misalnya berupa software ya gitu. Jadi user membayar fee untuk melindungi intellectual property-nya. Ini misalnya juga software antivirus. Nah, itu semua menggunakan licensing. Lalu yang berikutnya kita mengenal transaction fee atau brokerage. Ini biasanya digunakan untuk marketplace ya. Jadi ada semacam commission penyedia marketplace yang menyediakan sarananya, lalu kemudian penjual-penjual yang menggunakan fitur tersebut, maka ada transaction fee yang akan dikenakan. Kemudian yang berikutnya adalah traditional sales. Traditional sales ini sebetulnya adalah penjualan secara tradisional aja. Jadi perusahaan mendapatkan income-nya melalui penjualan produk atau jasa. Lalu kemudian bisa juga melalui web advertising. Jadi memberikan service secara gratis atau produk yang disupport melalui iklan yang didisplay di dalam suatu website. Misalnya ini yang dilakukan oleh media-media sosial seperti Facebook. Lalu kemudian ada juga sebetulnya jenis revenue model yang lain, itu dengan menggunakan Freakonomics. Jadi di dalam Freakonomics ini istilahnya memberikan konten-konten free kepada user, tapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan income dari situ ya, karena mereka bisa mendapatkannya juga melalui misalnya pay per click ya, atau melalui advertisement gitu. Oke, dan pada slide ini adalah mengenai jenis-jenis Freakonomics yang biasa digunakan oleh industri. Yang pertama adalah
seperti yang tadi saya bilang yang dilakukan oleh Google, mereka menggunakan sistem advertising. Lalu kemudian bisa juga dengan menggunakan freemium. Freemium jadi misalnya menggunakan menawarkan basic service-nya secara gratis, namun untuk bisa akses yang lebih luas lagi akan dikenakan premium charge. Kemudian ada cross subsidize. Jadi misalnya harga dalam satu barang itu dikurangi namun ditambahkan di dalam produk yang lainnya gitu. Kemudian ada zero marginal cost. Di sini products are distributed to customer without an appreciable cost to anyone. Jadi memang tidak diberikan cost sama sekali dalam proses pendistribusiannya, misalnya YouTube contohnya. Lalu kemudian ada labor exchange. Jadi di sini the act of customer using free service creates value. Customer memberikan timbal balik, misalnya yang dilakukan oleh Yahoo Answer dan Answer.com. Lalu kemudian ada give economy. Jadi dalam give economy siapapun yang berpartisipasi meng-create value, maka tidak ada sebetulnya yang dibayarkan ya, yang diberikan ya, hanya untuk berkontribusi saja. Ini misalnya pada open source software dan pada Wikipedia. Lalu ini adalah contoh dari bisnis model Canvas dari TripAdvisory. Di situ bisa dilihat contoh key partners dari TripAdvisory apa saja, lalu kemudian key activities apa saja, ada key resources, ada value proposition yang diberikan untuk pihak travelers, untuk pihak hotel, lalu kemudian ada customer relationship-nya, kemudian ada customer segment-nya terkait dengan hotel dan restoran, serta dari segi travelernya juga, karena TripAdvisory menyediakan platform untuk keduanya. Lalu ada key resources, ada channel yang ditawarkan oleh TripAdvisory melalui website, apps, kemudian ada cost structure-nya, dan ada revenue. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa membuat bisnis Canvas modelnya sendiri, mungkin untuk bidang industri yang lain. Sampai bertemu lagi.